Ya, shalom. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya, selamat pagi. Selamat bertemu di dalam kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Amen. Kita tahu bahwa pagi ini sungguh pagi yang begitu membuat kita bersuka cita. Amen. Karena kita masih bisa untuk datang kepada Tuhan, memuji, membesarkan namanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini mari kita sama-sama datang kepada Tuhan, minta urapan, minta kekuatan daripada Tuhan, sehingga kita kuat di dalamnya untuk melakukan segala aktivitas kita. Oleh karena itu mari kita tundukkan kepala, kita angkat hati kita kepada Tuhan, kita minta urapan daripada Dia. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan. Kami tahu bahwa Engkaulah kebutuhan kami yang terbesar. Oleh karena itu pagi hari ini kami datang untuk minta urapan yang baru daripada Tuhan. Biarlah pagi ini ya Tuhan, urapan-Mu begitu dahsyat atas hidup kami, sehingga kami sanggup melakukan banyak hal di dalam segala aktivitas kami. Urapi kami di tempat ini, urapi umat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Semua peralatan, sound, bahkan juga sinyal boleh berjalan dengan baik, sehingga semua apa yang kami sampaikan dari tempat ini nyampe di tempat umat-Mu masing-masing dengan baik, dan semua diberkati. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Mari kita angkat puja satu hal yang kurindu, biar kita rindu haus berada di hadirat Tuhan pagi hari ini. Satu hal yang ku rindu, amin, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Satu baik, satu hari
Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Oh, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain.
memujimu, aku menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya, haleluya, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, Engkau baik, Engkau baik, Kau sangat baik, Kau sungguh baik. Jesus, oh Jesus, ya rada mengalir, mengalirlah, haleluya. Oh ya rada haleluya. Oh Jesus, kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mengalir, mengalirlah, mengalirlah kuasa-Mu. Haleluya, haleluya. Glory bagimu, Kau Yesus, Kau Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami mengagungkan-Mu, kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Mengalirlah kuasa-Mu, mengalirlah kuasa-Mu Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Haleluya, haleluya. Ya rada base, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya.
Rabasi. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah sumber pertolongan kami. Pengharapan kami tidak pernah sia-sia ya Tuhan. Kami berharap kepada Engkau Tuhan yang baik. Haleluya. Oh ya oh ya mengalir mengalir haleluya haleluya. Kawalah yang besar, Kawalah yang besar, Kawalah yang besar. Hosana bagi namamu Tuhan. Mari angkat puji, katakan bila Kau izinkan segala sesuatu yang terjadi. Oh haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Oh ya Haleluya Yesus. haleluya. Bila Kau Izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya
waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Jangan sia-sia. Kau begitu baik, Kau begitu luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh ya rada wasya, mengalir, mengalir, mengalir. Oh, syarara, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Mengalir, mengalir, mengalir. Mengalirlah kuasa-Mu Tuhan. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang luar biasa. Kami terus memuji-muji Engkau, kami terus menyembah-Mu, mengagungkan Engkau. Yesus, Kau yang terbaik, Kau yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Kau yang terbaik. Haleluya, haleluya, haleluya. Para pendekat diri Tuhan menyembah meninggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya, Haleluya. 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 Urapilah Kami dengan minyak baru
kami dengan hadirat-Mu, kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu, kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu, kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di hati kami dicurahkan di tempat ini. Haleluya, haleluya. Makasih Tuhan. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan dalam hidup kami, Amin. dalam rumah kami, bahkan dalam segala aktivitas kami. Glory, haleluya. Karena kami tahu bahwa waktu Engkau hadir, Engkau akan membawa segala kemuliaan Amin. dan segala apa yang kami minta pada pagi hari ini ada pada Tuhan. Amin. Oleh karena itu kami percaya lewat pujian penyembahan kami, Allah bertata dan kami diurapi. Dan setiap kami yang sakit telah disembuhkan, kami yang lemah dikuatkan, bahkan kami yang berduka sudah dihiburkan oleh Tuhan. Amin. Oleh karena itu terima kasih Tuhan, firman-Mu menguatkan kami, memampukan kami bisa melihat kekurangan dan apa yang sudah kami lakukan. Terima Amin. kasih Bapak, berfirmanlah Engkau, kami siap untuk diberkati. Haleluya. Yang siap sama-sama katakan amin. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, shalom. Halo. Iya, puji Tuhan. Iya, kita masuk dalam firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman-Nya adalah kebutuhan terbesar kita. Karena melalui firman-Nya kita mengetahui apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, memang akhir-akhir ini banyak hal kejadian yang kita alami. Tetapi semua dalam kontrol Tuhan. Amin. Amin. Karena tidak ada yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Oleh karena itu apapun yang kita hadapi, tetap semangat. Amin. Amin. Tetap maju dan jangan pernah berkurang kadar daripada kerohanian kita. Waktu kita awal mengikuti Tuhan dengan semangat,
melayani Tuhan dengan semangat, melakukan apa yang menjadi firman Tuhan semangat, maka teruskan itu sampai Amin. selesai tugas kita di bumi ini. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, melayani Tuhan bukan hal yang mudah. Melayani Tuhan bukan hal yang gampang. Tetapi melayani Tuhan sesuatu yang penuh dengan perjuangan, penuh dengan korban, penuh dengan tantangan. Jadi kita harus tetap semangat dan tetap berkobar-kobar melayani Tuhan. Amin. Dan itu yang menjadi perenungan kita pada hari ini, berkobar-kobarlah melayani Tuhan. Kalau kita lihat Bapak Ibu di Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai 26, kita akan menemukan hal-hal yang luar biasa di sana. Nanti Bapak Ibu boleh baca. Namun saya sudah siapkan seperti biasa buat kita renungkan pagi hari ini sebelum kita melakukan aktivitas kita. Saya sering katakan tanpa kita melayani Tuhan, maka hidup kita sepertinya ada yang kurang. Amin. Dan justru waktu kita melayani Tuhan, kita berbeda Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita dihargai, dihormati orang bukan karena keadaan kita yang begitu mungkin lebih daripada orang lain. Tetapi waktu kita melayani Tuhan, amin. Waktu kita melayani Tuhan, itulah sebenarnya pekerjaan yang tertinggi di dalam hidup kita. Karena apa? Kita diubahkan menjadi sesuatu pribadi yang baru. Artinya dalam wajah kita juga pasti wajahnya penuh kemuliaan Allah. Dan selalu pembawaannya itu ceria dan sukacita. Dan ada pengharapan. Kita lihat di Kisah Para Rasul 11 ayat 23 sampai 24. Dikatakan demikian. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah. Bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Oh luar biasa Bapak Ibu. Kita percaya bahwa Bapak Ibu dan saya juga adalah orang baik. Amin. Saya tahu Bapak Ibu adalah orang baik, penuh dengan iman dan penuh dengan Roh Kudus. Amin. Katakan amin. Haleluya. Saya percaya itu. Sehingga Bapak Ibu boleh ada bersama dengan kita pada pagi hari ini. Karena Bapak Ibu dan saudara sekalian adalah orang-orang baik. Ya, dan penuh dengan Roh Kudus dan penuh dengan iman. Karena kita percaya setiap kita datang kepada Tuhan, kita harus punya iman bahwa waktu kita datang kepada Tuhan, menyembah Dia, memuliakannya, bahkan mendengarkan firman-Nya, maka kita percaya ada sesuatu yang Tuhan mau lakukan atas hidup kita yang lebih daripada yang biasanya. Amin. Itu artinya penuh dengan iman. Jadi saya percaya Bapak Ibu adalah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kisah Para Rasul ini, yaitu Bapak Ibu dan saya orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan penuh dengan iman. Bapak Ibu, Barnabas ini berasal dari suku Lewi. Katakan suku Lewi. Suku Lewi. Ya, yaitu keluarga imam yang turun temurun bertugas di bait Allah. Ya, jadi suku Lewi ini adalah salah satu suku Israel yang dikhususkan Tuhan untuk melayaninya di bait suci. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sekalian adalah orang-orang yang dikhususkan ataupun Bapak Ibu yang sudah melayani Tuhan atau punya kerinduan untuk melayani, layanilah Tuhan karena itu sesuatu hal daripada Tuhan. Artinya kita ini termasuk suku Lewi rohani. Haleluya. Amin. Dipersiapkan oleh Tuhan. Dan kita lihat Bapak Ibu, suku-suku Lewi tidak usah memikirkan terlalu sulit tentang kehidupan mereka. Karena firman Tuhan menjamin Bapak Ibu segala kebutuhan mereka. Apa yang mereka perlukan. Tidak usah mereka kerja keras, tidak usah mereka bekerja. Mereka hanya dikhususkan untuk melayani Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan yang berkata bahwa burung pipit juga dipelihara, apalagi kita. Artinya waktu kita datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan, mengutamakan Tuhan, saya percaya Tuhan akan memelihara hidup kita. Amin. Bapak Ibu mungkin saat ini sedang ada bisnis, usaha, ya, bekerja.
Saya percaya bahwa Tuhan hantarkan berkat-berkatnya di sana. Yes. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat di dalam Bilangan 8 ayat 14 dikatakan demikian, demikianlah harus engkau mentahirkan mereka dari tengah-tengah orang Israel, supaya orang Lewi itu menjadi kepunyaanku. Jadi orang-orang Lewi itu yang melayani Tuhan itu adalah kepunyaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan saya harus dikuduskan, harus ditahirkan setiap saat. Amin. Oleh karena itu kita datang pagi kepada Tuhan, datang siang, datang malam kepada Tuhan. Itu kita sedang minta kuasa daripada surga untuk mengkuduskan kita, untuk mentahirkan kita. Kalau ada kelemahan, ada pelanggaran kita, semua ditahirkan, semua dibersihkan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi setelah keluarga Barnabas ini pindah ke Siprus, ya, Barnabas tidak lagi bertugas di bait Allah pada saat itu. Ia menjadi hanya anggota gereja di Yerusalem, bagian dari jemaat mula-mula. Artinya Barnabas itu setelah pindah mereka ke Siprus, Barnabas tidak lagi melayani Tuhan, tetapi dia hanya jemaat biasa saja. Coba kita perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, hanya jemaat saja. Oh, luar biasa. Dan perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bahwa jemaat mula-mula adalah awal dari gereja Tuhan. Kumpulan orang-orang yang sangat mengasihi Tuhan. Itu makanya dikatakan ada jemaat mula-mula. Jadi karena kasih kita kepada Tuhan, ya Bapak Ibu, ataupun kasihnya Barnabas kepada Tuhan, dan dia rela menjual harta miliknya. Wah, luar biasa. Barnabas ini bukan lagi dikatakan menjadi pelayan Tuhan dalam rumah Allah pada saat itu. Tetapi waktu dia menjadi jemaat Tuhan, dikatakan dia rela menjual harta miliknya untuk dipersembahkan kepada siapa? Kepada Tuhan. Dan dibagikan kepada saudara seiman yang memerlukannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini hal yang sangat luar biasa. Waktu dia menjadi jemaat biasa, dia tetap mengasihi Tuhan. Dia tetap menjadi orang baik. Dia tetap menjadi donatur. Itu hal yang sangat-sangat menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita lihat di Kisah Para Rasul 4, 36 sampai 37 dikatakan, demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Oh, luar biasa, sungguh rendah hati sekali Bapak Ibu Saudara sekalian, meletakkan di kaki rasul-rasul. Haleluya. Fenomena yang seperti ini sudah sulit untuk ditemukan di muka bumi ini. Biasanya kalau orang punya uang itu biasanya di atas. Dan waktu mereka memberi tetapi ada sesuatu yang dimaksud. Memang banyak. Puji Tuhan, saya selalu dipertemukan dengan orang-orang baik. Amen. Yang menabur dalam pekerjaan Tuhan dengan rendah hati. Amen. Dengan rendah hati, tidak suka dibangga-banggakan. Dan mereka berkata, tidak usah tahu siapa Pak Gem ya. Biar hanya saya dan Pak Gem dan Tuhan yang tahu. Luar biasa. Amen. Puji Tuhan, saya sangat bersyukur dipertemukan dengan orang-orang yang baik hati, yang rendah hati. Ya. Tetapi banyak juga Bapak Ibu Saudara sekalian, hamba Tuhan itu seperti pengemis. Gereja itu seperti pengemis. Tetapi di sini kita lihat bagaimana Barnabas melakukannya dengan takut akan Tuhan. Amen. Ditaruhnya di kaki Bapak Ibu Saudara sekalian oleh rasul-rasul. Jadi inilah yang dikatakan bahwa Barnabas ini adalah orang yang baik, penuh Roh Kudus dan punya iman. Bukan hanya saja waktu dia memimpin pelayanan pada saat itu, tapi dia sebagai jemaat biasa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini yang membuat namanya tercatat dalam buku ataupun dalam Alkitab.
Jadi bukan kebetulan jika rasul-rasul menyebut Barnabas ini sebagai anak penghiburan. Jadi Barnabas ini dan Yusuf mereka disebut apa? Anak penghiburan. Nanti boleh baca di Kisah Para Rasul yang saya katakan tadi, karena ia telah menunjukkan kualitas hidup rohani yang baik dan mampu menjadi berkat bagi orang lain. Oh, luar biasa. Barnabas adalah orang baik penuh dengan Roh Kudus dan iman. Makanya dikatakan di sini adalah kualitas rohaninya teruji, Bapak Ibu. Iya. Jadi ini yang Tuhan mau dalam hidup kita hari ini. Biarlah kualitas rohani kita itu baik. Amin. Sehingga bukan hanya Tuhan yang senang, orang lain juga senang. Dan saya percaya waktu rohani kita baik, maka sukacita kita akan berlimpah-limpah dan berkat kita juga akan ikut naik, Bapak Ibu. Makanya saya sering katakan waktu kadar rohani kita, kualitas rohani kita naik, berkat kita juga naik. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui kesaksian hidup daripada Barnabas, semua atau ia membawa sejumlah, dikatakan sejumlah orang kepada Tuhan. Artinya dia menjadi saksi, menjadi berkat dan menjadi alatnya Tuhan untuk menjangkau banyak jiwa. Padahal dia menjadi jemaat pada saat itu. Oh, luar biasa. Barnabas juga dipakai Tuhan untuk melihat potensi besar dari diri Paulus. Oh, haleluya. Ketika banyak orang takut dan ragu menerima Paulus yang bereputasi buruk pada saat itu sebagai penganiaya jemaat Tuhan. Bapak Ibu, kita lihat di sini ya, ada buktinya bagaimana Barnabas ini bisa melihat potensi dalam dirinya Paulus yang saat itu adalah bekas seorang yang jahat, yang mengejar-ngejar anak-anak Tuhan, bahkan menangkap mereka dan membawa ke penjara. Bapak Ibu Saudara perhatikan, di Kisah Para Rasul 9 ayat 27, Barnabas menerima dia itu Paulus, tadinya Saulus ya, dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Luar biasa. Amen. Jadi Barnabas tahu potensi yang ada pada Paulus yang sudah diubah menjadi Saulus yang sudah diubah menjadi Paulus. Sebab banyak orang tidak mau menerima Paulus ini. Orang tidak mau menerima pengajarannya. Karena yang dikenal mereka adalah Paulus ini tadinya seorang pendosa. Dan dosanya tidak terampuni. Jadi banyak menghakiminya. Dan justru banyak juga ada yang iri juga. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ada hamba-hamba Tuhan yang hebat dipakai Tuhan, banyak yang iri juga ya, banyak yang tidak mengakuinya, bahkan menyebarkan kabar-kabar hoax. Ini biasa. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan langkah awal tapi langkah akhir. Karena Tuhan sanggup mengampuni setiap kelemahan-kelemahan, setiap kesalahan-kesalahan kita. Amen. Dan pada saat itu waktu Allah berjumpa ataupun Allah menangkap Saulus, pada saat itu dengan begitu terangnya sinar dan sampai Saulus pada saat itu tidak bisa melihat. Dan Allah sendiri berbicara kepada dia. Oh, luar biasa. Akhirnya diubah namanya menjadi Paulus. Bapak Ibu boleh perhatikan di sini ya, keberanian daripada Barnabas untuk menceritakan, untuk membela Paulus pada saat itu luar biasa. Kalau bukan karena roh Allah ada pada Barnabas, kalau bukan karena imannya yang begitu terpuji atau baik, maka tidak mungkin dia berani, Bapak Ibu. Karena pada saat itu begitu mencekam, tantangan itu berat. Mungkin kita berkata saat ini tantangannya berat kalau anak-anak Tuhan atau minoritas. Dulu lebih parah Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Jadi Barnabas menjadi penyemangat orang lain.
Katakan amin. Untuk melayani Tuhan. Berkat totalitasnya, berkat kegigihannya, kesungguhannya dalam pelayanan dan hidup yang menjadi teladan, menjadi kesaksian. Amen. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, mari. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah kita menjadi saksi di dalam melayani Tuhan. Jangan sampai gara-gara kita orang lain lari daripada Tuhan. Ya. Karena melihat tingkah laku kita tidak baik, orang lain kepahitan kepada orang-orang Kristen. Ya. Karena ada juga yang saya temukan dan mereka berkata, Pak, dulu saya adalah rajin melayani. Tetapi saya trauma, Pak, saya kepahitan. Kenapa? Saya ditipu, Pak. Siapa yang menipu? Pendeta, pelayan Tuhan, orang-orang Kristen. Ini luar biasa. Jadi jangan mau kita menjadi batu sandungan, tetapi biarlah kita menjadi berkat, menjadi kesaksian Amen. bagi banyak orang. Haleluya. Amen. Jadi mari kita berkobar-kobar terus melayani Tuhan dan menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Di keluarga terutama, ya, banyak orang hebat melayani, tetapi keluarganya berantakan, keluarganya amburadul. Jadi Tuhan tidak mau seperti itu. Kita menjadi berkat di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Di bisnis, di pekerjaan, di komunitas, kita menjadi berkat. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Baiklah, pada pagi hari ini saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian boleh mengalami berkat Tuhan, sekalipun mungkin singkat. Biar Roh Kudus terus menjabarkan itu sehingga kita lebih dapat inti ataupun maknanya yang lebih hebat lagi, ya. Karena Roh Kudus yang menyampaikan pasti lebih lengkap. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari saya ajak Bapak Ibu untuk kita masuk dalam doa-doa syafaat kita. Kita tetap berdoa buat rumah tangga, keluarga, kesehatan, usaha bisnis pekerjaan kita. Bahkan kita berdoa buat pergumulan gereja kita. Kita butuh 13 juta lagi Bapak Ibu. Kemarin ada anak Tuhan yang tidak mau disebutkan namanya. Dia menabur di tempat ini. Tuhan Yesus berkati. Ya, hambanya yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini oke, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau sapa dulu saat ini. Ada Ibu Linda, salam. Halo. Bapak Tumpak, salam. Shalom. Iya, Tante Samsida Ruta Barat, salam Tante. Ada Opung Yosef, salam Opung, luar biasa. Ada Ibu Oilina, salam. Terus ada Ibu Liana Herawati, salam, Tuhan berkati. Ada Yoas juga, salam. Ada David Julius Simanjuntak, oh haleluya, salam. Shalom. Ibu Yakni, salam. Shalom. Puji Tuhan, iya sehat selalu, terima kasih Bu. Ada Bapak Teddy Rudi, salam. Shalom. Iya, ada juga saudara kita Claire ya. Oke, luar biasa. Shalom. Hah? Oh Pak Harno, haleluya. Aduh, ya. Salam, selamat pagi kami keluarga Harno. Oh iya, di bawahnya ada. Oke, selamat pagi Pak Harno, luar biasa. Terus ada Maya juga, salam Maya, Tuhan berkati. Oke, salam anakku Jerina Sanipar bergabung dari Surabaya. Oh luar biasa ya. Oke, luar biasa Ibu. Terima kasih sudah bergabung. Ada juga Yosef, salam Yosef, Tuhan berkati. Terus ada Bapak Hari Rama, salam, Tuhan berkati ya. Haleluya. Oke. Ini yang bisa saya bacakan. Bapak Ibu mungkin ikut bergabung, namanya belum ada. Mari ketik amin, haleluya, atau puji Tuhan biar kita bisa baca di sini ya. Oke, saya rasa kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Mari kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Biar belas kasihan-Mu Tuhan. Haleluya. Biar belas kasihan-Mu Tuhan. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi
hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh bumi ini, sampai seluruh tempat ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh tempat ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Dipenuhi api kemuliaan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami rindu menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dan orang yang punya iman, yang pada akhirnya Tuhan puji. Karena kami rindu Tuhan yang puji kami, bukan manusia. Oleh karena itu turunlah apa yang kami dengar hari ini tentang Barnabas dalam kehidupan kami sebagai umat Tuhan, sehingga kami menjadi berkat, menjadi saksi bagi banyak orang. Dan karena kami banyak orang datang ke rumah Tuhan, bukan karena kami orang lain keluar dari rumah Tuhan. Oleh karena itu terpujilah Engkau Tuhan, Tuhan yang mengerti setiap apa yang kami rindukan dalam hidup kami. Pada pagi hari ini hamba-Mu berdoa bagi saudara-saudara kami, kekasih kami, jemaat-jemaat Tuhan yang mengikuti doa pagi hari ini. Berkati mereka dengan berkat-berkat yang melimpah. Hamba-Mu percaya Engkau lebih mengerti pergumulan mereka, persoalan mereka, kebutuhan mereka. Oleh karena itu biarlah turunkan urapan-Mu atas mereka. Roh Kudus berkarya lebih kuat lagi dalam hidup mereka, agar mereka dapat kekuatan yang baru untuk menghadapi setiap tantangan, persoalan, pergumulan yang mereka hadapi. Dan mereka keluar sebagai pemenang dan menjadi saksi yang hidup bagi banyak orang. Hamba-Mu berdoa saat ini buat keluarga daripada Bapak Tumpak Silalahi, berkati kesehatan suami istri, bahkan ketiga anaknya yang bekerja Tuhan berkati. Bahkan Joel hari ini bekerja, memulai, biarlah Tuhan berkati. Bahkan Ratna dapat kesehatan yang baru, kepintaran, kecerdasan dalam nama Yesus. Bahkan bengkel mereka diberkati berlimpah-limpah.
Hambamu juga berdoa buat Tante Samsidar Huta Barat, berkati kesehatannya suami istri, anak-anak mereka. Bahkan apa yang menjadi pergumulan mereka, Engkau menolong bagi mereka. Bahkan usaha bisnis, pekerjaan, kegiatan mereka, biarlah Engkau sendiri yang memberkati. Bahkan keluarga besar, orang tua mereka yang ada di kampung, berikan kesehatan, kekuatan daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Hambamu juga berdoa saat ini buat keluarga daripada Opung Yosef, berkati Opung Yosef bersama anak menantu cucu cicitnya. Bahkan panjang umur, sehat-sehat. Bahkan usaha Opung Yosef berkati melimpah-limpah. Bahkan kami berdoa saat ini buat itu kami yang ada di Surabaya ya Tuhan. Berkati dia dengan berkat yang luar biasa. Kami percaya apapun yang menjadi pergumulan, apapun yang menjadi usaha, apapun menjadi saat ini tantangan yang dihadapi, biarlah Tuhan Yesus memberkati. Berkati keluarga daripada Ito Jerina Sianipar, suami istri, bahkan anak-anak menantu cucu. Bahkan kami percaya kesehatan daripada suaminya, berikan kesehatan sempurna. Bahkan saat-saat ini mereka sedang berusaha keras untuk mengurus kereta ini Tuhan. Kami percaya usaha yang dilakukan tidak pernah sia-sia. Mereka punya hati untuk menolong banyak orang. Kami percaya Tuhan lihat niat baik yang ada dalam hatinya. Oleh karena itu mari perlancar semua pengurusan. Tidak ada kendala-kendala lagi. Khususnya COVID ini yang menjadi kendala. Biarlah Tuhan selesaikan dalam nama Yesus. Buat Tuhan sendiri jalannya. Kami percaya Tuhan pertemukan itu kami ini Tuhan, yaitu Jerina Sianipar dengan orang-orang baik, dengan pejabat-pejabat yang baik, yang tidak mempersulit tetapi mempermudah. Dan terutama kami berdoa buat orang-orang yang sudah terdaftar namanya. Mungkin hitungannya sudah tahunan, mungkin hitungannya sudah bulan. Kami percaya buat mereka sabar menantikan kapan jawaban doa itu terjadi. Buat orang-orang tidak hanya mengeluh, tidak hanya menuntut, tapi buat mereka berdoa. Sehingga kami waktu sama-sama berdoa, minta percepatan daripada Tuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kekuatan. Mungkin banyak kata-kata saat ini yang mencela, yang menjelekkan, yang mengatakan hal-hal yang tidak enak kami dengar. Mari ampuni mereka, sadarkan mereka sehingga mereka boleh bertobat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan Engkau sendiri memberkati itu kami ini dengan berkat yang luar biasa. Hamba-Mu juga berdoa saat ini ya Tuhan buat keluarga daripada Ibu Oelina, berkati dalam nama Yesus. Berkati kesehatan suami istri, bahkan kedua putra-putrinya. Berkati pekerjaan mereka, berkati apa yang menjadi pergumulan mereka. Berhasil dan beruntung itulah yang mereka alami dalam hidup mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hamba berdoa saat ini juga Tuhan buat keluarga daripada Ibu Liana bersama dengan Pak Titus, berkati dalam nama Yesus. Berkat Allah melimpah atas keluarga ini, baik dalam kesehatan, bahkan anak-anak dan menantunya. Berikan kesehatan sempurna. Pergumulan mereka untuk cucu, Tuhan buka jalan. Engkau punya rencana yang luar biasa. Bahkan berkati usaha mereka, berkati berlimpah-limpah, order-order semakin bertambah-tambah. Kami percaya anak-anak Tuhan yang setia diperhatikan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat Yoas, berkati Yoas dengan kesehatan sempurna, kecerdasan, kepintaran mengikuti setiap studinya, bahkan buat dia terus menjadi yang bersemangat untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat keluarga daripada Bapak David Julius Simanjuntak, berkati keluarga, berkati kesehatan, berkati apa yang menjadi aktivitasnya, bisnis usaha, bahkan apa yang menjadi pergumulan mereka. Tuhan penolong bagi mereka dalam nama Yesus. Bahkan hamba-Mu yaitu Ibu Yakni, berkati kesehatannya,
berkati anak cucu menantunya, bahkan berkati apa yang mereka usahakan kerjakan. Kami percaya sukacita selalu terjadi atas hidup mereka. Apapun yang ditabur, apapun yang didoakan hari-hari ini, khususnya perjalanan ke depan, yaitu bulan 10 pernikahan anaknya, biar tangan Tuhan menolong, membuat semua indah pada waktunya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, berkati keluarga ini, berkati Bu Yakni, dalam nama Yesus. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat Bapak Teddy Rudi, berkati kesehatannya, berkati anak cucu menantunya, bahkan Olive saat ini yang sedang hamil. Oh Tuhan pelihara, Tuhan pelihara kandungannya. Hamba-Mu percaya kalau Tuhan yang memberi, bahkan sampai melahirkan, semua berjalan dengan baik. Bahkan apa yang menjadi pergumulan mereka, biar tangan Tuhan menolong dalam nama Yesus. Bahkan Hamba-Mu berdoa buat keluarga Pak Harno, berkati suami istri, bahkan kedua anaknya dalam kesehatan, dalam kecerdasan, kepintaran kepada anak-anaknya, bertumbuh sempurna dengan baik. Bahkan usaha mereka online, berkati berlimpah-limpah dalam nama Yesus. Berkati orang tua mereka dengan kesehatan sempurna, panjang umur. Bahkan Hamba berdoa saat ini, ya Tuhan, biarlah abang daripada Pak Harno berikan kesehatan sempurna. Bahkan buat adiknya Ibu Eca, berkati kesehatan suami istri, bahkan anaknya, berkati usaha mereka dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Hamba berdoa saat ini buat Bu Herna, berkati Bu Herna, suami istri, bahkan kedua anaknya, berkati kesehatan mereka, usaha konter mereka, baik yang di Jalan Selembaran, Rawa Melati, dan bengkel mereka, berkati berlimpah-limpah. Berikan kesehatan, bahkan semangat terus bagi mereka untuk terus mencari Tuhan, sehingga berkat Allah dilimpahkan. Bahkan orang tua daripada Ibu Herna, berikan kesehatan sempurna. Pertemukan dia Tuhan, dengan orang-orang yang membawa dia kepada jalan-jalannya Tuhan. Bahkan juga jadikan Ibu Herna, jadikan Adit bersama dengan Andreas menjadi berkat, menjadi kesaksian yang hidup, sehingga orang tua Ibu Herna boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, diselamatkan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Hamba berdoa saat ini, ya Tuhan, buat Yosef, berkati kesehatan Yosef, buat dia sabar, kuat, dan terus pakai dia untuk melayani Tuhan. Bahkan papa mamanya, adik-adiknya, berikan kesehatan sempurna. Apapun menjadi pergumulan mereka, khususnya bengkel mereka, baik yang ada di Pluit, bahkan juga di Jelambar, berkati berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hamba-Mu terlalu percaya Kau memberkati anak-anak-Mu semuanya. Bahkan Hamba berdoa saat ini buat Bapak John Walder, si Hotang, berkati dalam nama Yesus. Berkati keluarga besar, berkati suami istri, anak-anak, kesehatan mereka. Bahkan berkati juga segala usaha pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Apapun menjadi pergumulan mereka, Tuhan menjadi penolong bagi keluarga ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu percaya bahwa mujizat akan selalu terjadi dalam kehidupan kami, karena kami datang mencari Tuhan. Maka Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kami hari ini dan seterusnya. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa saat ini, ya Tuhan, buat pergumulan kami tentang lantai gereja ini. Kekurangan kurang lebih 13 juta lagi. Bagi Tuhan itu kecil, ya Tuhan. Kami akan mulai bulan depan. Oleh karena itu buatlah mujizat terjadi. Terus pertemukan kami dengan orang-orang baik, orang-orang yang mengasihi pekerjaan Tuhan di tempat ini, yang Tuhan telah berkati terlebih dahulu, biar mereka boleh memberkati di tempat ini. Terima kasih Bapak. Bahkan kami percaya, teman-teman, saudara, jemaat Tuhan, mereka rindu untuk menabur yang terbaik untuk pekerjaan-Mu, tetapi mungkin saat ini mereka tidak punya benih. Berikanlah benih bagi mereka untuk mereka tabur, karena Engkau yang menyediakan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mereka yang sudah menabur, yang ditulis nama atau mereka tidak mau namanya disebut, berkati mereka berlimpah-limpah dengan berkat-berkat yang luar biasa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat keluarga daripada Ibu Lydia Kusuma, berkati dengan berkat yang luar biasa. Kami tahu hamba-Mu ini setia,
di tempat ini setia dalam melayani Tuhan. Kemanapun Tuhan utus, dia selalu mengikutinya. Oleh karena itu berkati kesehatannya, berkati anak cucu menantunya, berkati keluarga Ibu Imelda, berkati keluarga Bapak Yusuf. Kami percaya perlindungan Tuhan kuat atas keluarga ini. Bahkan kami percaya segala usaha bisnis pekerjaan mereka Tuhan Yesus memberkati. Hamba juga berdoa buat Pak Budi, berkati Pak Budi, anak menantu cucunya, berkati kesehatan mereka. Apapun saat ini mereka gumuli, biar Tuhan menjadi penolong bagi mereka. Bahkan pakai keluarga Pak Budi ini untuk menjadi saksi, untuk menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga banyak orang datang kepada Tuhan lewat keluarga ini. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa buat Ibu Lili yang ada di Depok, berkati dia, berikan kesehatan, berikan kekuatan, bahkan pakai dia lebih dahsyat lagi melayani Engkau. Bahkan anak-anak menantu cucunya berkati semuanya. Bahkan hamba berdoa biarlah pengelolaan taman kupu-kupu boleh semakin baik dan selesai dengan cepat, dan biaya yang dibutuhkan Tuhan sediakan. Hamba juga berdoa saat ini ya Tuhan buat keluarga daripada Pak Prengki Darmawan dengan Ibu Sinta beserta anak-anak menantu cucunya. Berkati keluarga ini, berkati kesehatannya, berkati usaha pekerjaan bisnis mereka. Kemanapun hambamu ini Pak Prengki, Ibu Sinta melayani Tuhan, biar Tuhan pelihara, Tuhan bentengi mereka berhasil dan beruntung. Itulah ada dalam hidup mereka. Bahkan kami berdoa biarlah orang-orang di sekitarnya, keluarga besar, bahkan orang tua Pak Prengki dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa saat ini buat Bapak Herianto Cho, berkati suami istri, anak-anak, kesehatan mereka, orang tua mereka, keluarga besar mereka dalam proteksinya Tuhan. Bahkan apa menjadi usaha bisnis, pekerjaan mereka Engkau berkati berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa buat Ito Erna Sitorus, berkati dalam nama Yesus, berkati kesehatannya, berkati keluarga besar, berkati pekerjaannya. Kami percaya dalam nama Yesus setiap apapun yang digumuli hari-hari ini biarlah terjadi, mujizat terjadi. Terima kasih. Bahkan berdoa saat ini buat Bapak Yanto, berkati Bapak Yanto ini dalam kesehatan sempurna, bahkan anak-anaknya semua dalam kesehatan, bahkan pakai mereka lebih lagi di dalam melayani Tuhan. Bahkan apa yang mereka usahakan, kerjakan, biarlah berkat Allah melimpah atas mereka. Hamba juga berdoa saat ini ya Tuhan buat Ibu Esther Kurnia, berkati dalam kesehatan suami istri, pakai mereka untuk melayani Engkau lebih lagi, dan berikan kesehatan sempurna buat Bu Esther. Sembuhkan kakinya sehingga dia bisa melangkah ke rumah Tuhan, melayani Tuhan, menyelesaikan semua pertandingan ini sampai akhir, tidak menyerah pada keadaan, tetapi terus bersemangat dan keluar sebagai pemenang dalam nama Yesus. Biarlah Engkau jamah kakinya yang saat ini belum pulih, sehingga pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat keluarga daripada Bapak Hari Rama Suryanto, berkati dalam nama Yesus, berkati suami istri, berkati kedua anaknya, pekerjaan mereka berkati, baik Pak Hari, baik juga Christine, bahkan juga Cingga. Kami percayakan mereka ke dalam tangan-Mu. Biarlah apa yang menjadi pergumulan mereka, baik dalam pekerjaan mereka, baik dalam kesehatan mereka, mungkin ada pergumulan-pergumulan yang saat ini dibawa kepada Tuhan yang tidak bisa disebutkan. Kami percaya Tuhan memberkati keluarga ini, memakai keluarga ini lebih dahsyat lagi melayani Tuhan. Semangat dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat Bapak Arnold Stefanus, berkati dalam nama Yesus, berkat Allah melimpah atasnya, baik dalam kesehatan, dalam keluarga, baik dalam pekerjaan bisnis mereka dalam nama Yesus. Hamba-Mu juga berdoa buat Ibu Lili Yose, berkati dalam nama Yesus kesehatannya, bahkan dia, Ibu Lili, anak-anak, menantu cucunya dalam perlindungan Tuhan. Pakai Ibu Lili ini menjadi berkat di dalam rumah duka Jelambar, sehingga melalui Bu Lili banyak orang-orang datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga terbeban dengan keadaan Indonesia ini Tuhan, di mana banyak COVID Tuhan di mana-mana saat ini. Kami percaya
Puji Tuhan, hari ini kami bersyukur sudah menurun angkanya. Oleh karena itu biarlah percepatan terjadi, sehingga ekonomi boleh berjalan dengan baik, pemulihan terjadi. Oleh karena itu sembuhkanlah mereka yang saat ini sedang kena virus COVID, baik yang ada di rumah-rumah sakit, baik yang ada di isolasi pemerintah, bahkan yang ada di rumah mereka masing-masing. Sembuhkanlah ya Tuhan, sembuhkanlah ya Tuhan. Waktu mereka sembuh, maka kami percaya Indonesia dipulihkan, sehingga ekonomi boleh berjalan dengan baik, usaha-usaha, bisnis semua berjalan dengan baik. Investor, terima kasih, hamba-Mu percaya pemerintah kami dari pusat sampai daerah akan medis bersama untuk menanggulangi Indonesia sembuh dari COVID, bahkan bumi ini sembuh dari COVID. Dalam nama Yesus, berkati orang-orang di sekitar kami, tetangga kiri kanan muka belakang kami, jadikan kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Akhirnya pada pagi hari ini kami tak lupa berdoa buat hamba-hamba Tuhan dimanapun saat ini melayani, di desa, di kota, di pelosok, biar pakai mereka lebih dahsyat lagi untuk melayani Tuhan. Bahkan kami berdoa saat ini buat Bapak Pendeta Gamaliel Hasibuan, sembuhkan dia Tuhan, sakit apapun yang dialami saat ini, tolong hamba-Mu ini. Banyak pekerjaan yang harus dikerjakan di daerah di mana dia Tuhan tempatkan, sembuhkan dia, biar mujizat terjadi, dalam nama Yesus. Bahkan berkati pelayanannya, berkati apa yang dikerjakan hari-hari ini. Bahkan Pendeta Amos juga Tuhan sembuhkan, pulihkan, bahkan sempurnakan kesehatannya, sehingga dia lebih dahsyat lagi untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami khusus berdoa buat keluarga daripada Opung Lindon, keluarga besarnya yang saat ini sedang berduka, di mana Opung Lindon Tuhan sudah panggil, Tuhan tempatkan di sisi-Mu yang terbaik. Maka biar berikan kekuatan penghiburan bagi keluarga Opung Lindon, sehingga hari ini mereka kuat dan bisa menerima ini sebagai proses yang harus mereka jalani dalam nama Yesus. Bahkan acara-acara baik yang di rumah, acara adat, bahkan juga nanti acara pemakaman, biar Tuhan berkarya di dalamnya, membuat cuaca-cuaca yang indah, bahkan semua yang datang ke sana sehat-sehat, tidak ada yang membawa virus, dan pulang juga sehat, tidak ada yang membawa virus, dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya pada pagi hari ini ya Tuhan, kami kembalikan segala pujian, segala syukur, kemuliaan dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena itu berkati kami semuanya. Bapak Ibu sekalian, mari angkat tanganmu. Aminkan setiap doa-doa ini. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkati istrimu, anak cucumu, pekerjaanmu, bahkan di bisnismu. Dan kita bawa berkat anugerah daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus yang menyertai, menolong, menghibur kita hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini atau pagi ini inilah pertemuan kita. Namun bagi jemaat-jemaat Tuhan ataupun teman-teman FB, kalau mau melihat proses pemakaman, nanti bisa dilihat di FB saya, yaitu sekitar 1:30 siang ya. Dan nanti malam kita tidak ada mesbah keluarga, diganti dengan latihan buat ibadah hari Minggu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan ketemu lagi besok pagi di dalam doa pagi. Amin. Karena doa pagi kita itu harus komitmen ya, karena waktu kita datang kepada Tuhan pagi, Tuhan akan mengurapi kita dan Tuhan akan membentengi, memagari hidup kita. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, dari tempat ini kami ucapkan selamat beraktivitas dan maju terus, tetap